Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Terkadang kita sebagai orang yang belajar ilmu agama itu sering dibingungkan ya dengan apa bahasanya itu suruh milih kayak gitu loh, antara guru dan orang tua, dahulukan mana. Nah, ketika kita di rumah itu diajarkan untuk selalu ikuti perintah orang tua, nurut kepada orang tua, ya, kita nggak boleh kurang ajar sama orang tua, nggak boleh durhaka sama orang tua. Pelajarannya itu emang seperti itu, ya. Terus ternyata kita itu diajarkan ngaji, ketika kita diantarkan ke pesantren, kita diajarkan ke tempat ngaji. Ternyata di situ dikatakan bahwasanya dahulukanlah guru dibanding orang tuamu. Dudut enggak kalian? Nah, pasti di hati kalian terbesit kayak gini. Emangnya iya, orang tua yang sudah susah payah melahirkanku, memberikan aku ilmu, memberikan aku wawasan sehingga aku tahu ilmu agama, dan akhirnya saya berangkat ke tempat ini, ke tempat ngaji ini. Ternyata sesampainya di tempat ngaji mendapatkan yang seolah-olah itu apa ya, doktrin bahwasanya lebih dahulukanlah guru daripada orang tua. Gimana kalian perasaannya? Dan itu bukan cuma kata-kata guru, itu tertulis dalam diri kitab Ta'limul Muta'alim. Ya, dahulukanlah guru. Coba gimana perasaan kalian? Seumpama kalian ngaji di tempat ngaji, di situ guru memerintahkan belilah roti jam sekian, guru orang tua belilah roti demikian, dan itu sama-sama urgent. Dahulukan mana coba? Bingung kan kalian? Sama-sama urgent, yang satu arahnya ke sana, satu arahnya ke sana. Kalian nggak bisa berpesan karena keadaan yang sangat darurat dan hanya kalian yang bisa memesannya. Apa yang akan kalian mau lakukan kayak gitu? Dan kala itu saya juga pernah bertanya kepada orang yang awam lah. Kalau saya tanya kayak gini, lebih dahulukan orang tua atau guru? Orang itu langsung menjawab, orang tua lah. Ya, ini orang menjawab secara logika. Tapi kalau menjawab secara ilmu, kita itu dalam kebimbangan. Kita menjawab guru karena tertulis dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Tapi faktanya kita itu gimana ya, bahasanya itu kayak durhaka kepada orang tua, kayak gitu loh. Nah, di sini kita perlu memberikan solusi ya, bahwasanya kalau menurut saya pribadi itu dahulukanlah orang tua. Nah, ya anggap saja saya orang awam, tetapi saya punya dalil kayak gitu loh, bahwasanya lebih dahulukanlah orang tua daripada guru. Karena apa? Karena satu, pasti tidak cocok kalau kita menganggap bahwasanya guru itu lebih utama daripada orang tua. Itu di hati itu rasanya nggak masuk akal. Satu. Yang kedua, dalam Al-Quran itu dikatakan fala taqul lahuma uffin. Maka jangan sekali-kali katakan kepada kedua orang tua itu uffin. Uffin itu bahasanya yaitu ya kayak gini lah. Itu pun sudah tidak baik. Apalagi berkata yang buruk, apalagi sampai durhaka, apalagi sampai mengata-ngatai. Ya walaupun prakteknya itu sungguh sangat susah. Ya, ngomong itu enak, prakteknya itu sungguh sangat luar biasa. Kalau sama orang tua itu suruh nurutlah, suruh tidak durhaka, suruh mengikuti kata-katanya. Apalagi kok punya perbedaan pendapat, apalagi umur sudah mulai dewasa, apalagi sudah mulai punya pasangan, udah punya, tambah lagi ada mertua, ada orang tua, ada lagi belum ada kakak ipar, adik ipar, bude, mbah-mbahnya, mbah kita. Kembali lagi kepada topik, jangan terlalu jauh ke sana dulu. Intinya itu sangat susah untuk menerapkan jangan sampai berkata ufin. Itu bahwasanya di Al-Quran menekankan bahwasanya itu permasalahan di situ itu bukan guru, tapi orang tua. Fala taqul lahuma uffin, kepada orang tua, kedua orang tua jangan sampai uffin. Dan dalam hadis itu juga dikatakan umuka abuka. Ibu ini derajatnya sampai 3 kali dibandingkan ayah, dan tidak dikatakan sebagai guru, tetapi orang tua lagi. Mungkin ada sih perkataan Sayyidina Ali bahwasanya
orang yang mengajarkanku walaupun cuma sehuruf itu aku anggap sebagai guru. Itu beda konteksnya, itu beda topiknya. Dan saya akan menjadikan diriku sebagai budak orang yang telah mengajarkanku. Itu beda konteks, beda topik. Itu kan permasalahan antara guru dan murid, tapi antara guru, murid, dan orang tua. Nah, kalau saya sendiri, saya pribadi itu lebih dahulukanlah orang tua daripada guru. Itu pendapat saya pribadi. Kalau saya salah mohon dikoreksi, karena kita itu sama-sama belajar. Kalau ya kayak itulah, karena saya itu mencintai ilmu, jadi tidak serta-merta langsung apa yang tertulis dalam kitab itu apakah benar atau tidak, dan saya hanya mengikuti saja. Tidak seperti saya, nggak suka seperti itu, karena saya itu suka memadukan kitab. Terus gimana sih ini kok kayak gimana, kayak kontradiksi, kayak tidak masuk akal, kayak gimana. Seumpama gurunya itu kok perkataannya itu nyeleneh, bahkan sampai mengatakan jangan ikuti orang tuamu singkirkan, dahulukanlah gurumu. Itu kalau kayak gitu kok sampai mengikuti, bahaya itu loh. Padahal orang tua itu yang susah payah bagaimana caranya anak itu berhati-hati, sedangkan guru nggak usah ikuti orang tuamu itu sudah pasti masuk neraka. Apalagi sampai kata-katanya seperti itu, sesat kita nanti. Nah, makanya saya itu suka mengambil ada kitab kok kontradiksi, nggak masuk akal, saya cari di Al-Qur'annya, saya cari di tafsirnya. Kalau ada hadisnya, saya cari di hadisnya kok kira-kira kok masuk. Terus terus ada lagi kok kaulnya para salafus shalih yang masuk, ini berarti masuk. Tetapi ini kok cuma di kitab Ta'limul Muta'allim yang sangat terlalu menekan lebih dahulu kan guru dibanding orang tua. Nah, di sini ternyata setelah saya selidiki kitab Ta'limul Muta'allim itu ada beberapa santri atau beberapa ulama itu yang mengatakan bahwasanya kitab Ta'limul Muta'allim ini sanadnya itu tidak jelas kayak gitu loh. Tetapi tetap saja kitab Ta'limul Muta'allim itu sangat luar biasa, isinya sungguh sangat bagus walaupun sanadnya itu tidak begitu jelas. Dan kitab ini sudah dikaji turun-temurun para santri dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masih dikaji. Cuma kalau ada yang nyeleneh aneh kayak gini, ya kalau bagi saya dulu awal-awal sih rasanya tidak aneh, tidak nyeleneh. Tapi kalau saya pikir-pikir ulang kembali, kok rasanya kayak gimana kayak gitu loh kalau lebih dahulukan guru. Apalagi kok gurunya sampai mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, dan itu tidak keluar dari syariat, tapi lebih menyudutkan orang tua, peran orang tua untuk lebih disingkirkan, lebih dahulukan aku ini gurumu, dahulukan aku. Kalau ada gurunya seperti itu, habislah kita kayak gitu. Nah, ini cuma pendapat saya pribadi, untuk saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri, punya wawasan tersendiri, atau kalian mengetahui tentang permasalahan ini, tentang ilmu ini, tolong tulis di kolom komentar biar kita itu sama-sama belajar. Dahulukan guru atau orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.